Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 350, Iwan, yang saat ini pulang ke desa. Dalam perjalanan ke rumahnya, Iwan melewati suatu tempat, yang tak lain tanah warisan ayahnya. Dan di situ pula, ia juga melihat, tanah milik keluarganya itu, sudah dipasangi bendera, yang bertuliskan, tanda peringatan. Tulisan itu terbaca, bagi orang yang tidak berkepentingan, dilarang masuk ke sini. Tanah ini milik pengembang. Iwan yang melihat hal itu, ia pun tak terima, lalu menjadi emosi. Iwan pun turun dari motor ojeknya, yang sedang dinaikinya, dan tiba-tiba saja, dengan tangannya sendiri, tiang bendera itu dipatahkan. Nampak 3 yang dijatuhkan. Dan aksi Iwan itu pun, diketahui oleh seseorang, yang tak lain penjaga di sini. Pekerja dari pihak pengembang. Kemudian, tak menunggu lama, orang itu pun segera melaporkan, akan perbuatan Iwan ke pihak atasannya, dan yang telepon bicara, "Halo Pak, saya mau menginfokan. Ini tiba-tiba, ada seorang pemuda, di tempat saya berjaga saat ini, menjatuhkan bendera kita, tepat di tanah tengah-tengah. Apa perlu saya langsung menangkapnya? Memberinya pelajaran?" Yang ditelepon pun menjawab, "Kalau tidak terpaksa, itu jangan kamu lakukan Harmoko. Kan kamu sudah dipesan. Kerjamu cuman mengawasi, melaporkan yang mencurigakan. Lagian pula, itu tanah nggak bisa dibawa. Pemuda itu hanya bisa merusak benderanya. Kita ini harus hati-hati. Untuk masalah kekerasan, apalagi, perusahaan sudah menang, dengan cara yang halus. Dari semua warga di situ, kita ini kerja pakai otak, bukan pakai otot. Nah untuk masalah itu, kamu cuman perlu rekam saja. Perbuatan orang yang merusak itu, kita nggak usah ikut campur. Tapi biar orang desa itu sendiri, tuan tanah suruhan, yang akan menangani." Yang menelpon itu pun menjawab, "Baik Pak, saya sudah mengerti. Ini pun kejadiannya, sudah saya rekam semua." Yang ditelepon pun menyahut, "Baguslah itu, kirimkan videonya segera, ke nomorku ini." Dan rekaman Iwan, yang lagi mematahkan bendera pengembang, diberikan ke atasannya. Sedang Iwan sendiri, ia melanjutkan jalannya lagi. Pak ojek pun lalu bicara, "Waduh Wan, itu nanti jadi masalah. Mereka pasti akan datang untuk mencarimu." Bertanya ke warga desa, siapa yang merobohkan bendera perusahaan. Iwan pun lalu menjawab, "Biar saja itu Pak, nanti saya yang akan mengaku." Seenaknya saja, mereka itu merampas tanah orang, dengan cara yang licik sekali. Tak lama berselang, Iwan pun sampai ke tempat tujuannya, lalu dilihat kampung desanya, yang kelihatan nampak sepi sekali. Iwan pun diberitahu oleh seseorang yang di situ. Orang tersebut bicara, "Ya gini Wan, kampung kita ini sudah tak bisa dihuni lagi. Semuanya kini miliknya orang lain. Sebentar lagi kampung sebelah itu pun akan menyusul juga. Dengar-dengar mereka juga sama, terkena jebakan pihak pengembang. Tinggal menunggu waktu saja, sampai semuanya diambil paksa." Saat mendengar itu, Iwan pun semakin emosi. Kampung halamannya, tempat kelahirannya, sudah diambil perusahaan. Dan Iwan ingin marah sekali, namun masih menahan diri, karena tiba-tiba, ada orang yang memanggilnya. Orang itu berkata, "Wan, itu kamu ditunggu ibumu. Kamu cepat ke sana." Mendengar hal tersebut, Iwan pun langsung berangkat, menuju kampung sebelah, untuk menemui ibunya. Di lain tempat, beberapa waktu kemudian, Kenshin akan pamit pulang dari rumahnya Kaori. Ketika itu, sudah menjelang jam 7 malam. Kenshin bicara, "Kaori, aku pulang dulu ya." Kaori menjawabnya, "Kok pulang sih kamu? Entar aja kan nggak apa." Kenshin menjawabnya, "Kan aku di sini udah dari tadi Kaori. Masa aku harus menginap? Kan ini belum waktunya." Sambil bicara itu, Kenshin tersenyum dengan melihat Kaori. Kaori yang mendengarnya, ia pun juga sama, tersenyum pula. Lantas Kaori bicara, "Iya sih Sai, benar itu. Tapi entar, kalau kita udah menikah, kamu mau kan tinggal di sini ya? Di rumahku ini."
Kenshin menjawabnya. Ya tentulah Kaori. Emang tinggal di mana lagi? Aku menurut maumu saja. Kaori merona mukanya, merasa suka jadinya. Lalu Kaori pun bertanya, terus kapan ya Sai? Kita ke desanya Mas Iwan. Aku udah nggak sabar nih. Pingin jalan-jalan menikmati alam. Kan entar kita di sana. Bisa bikin foto prawedding ya. Kan asyik juga nih ya. Kalau kita foto bersama, pakai latar belakangnya alam. Kan itu jarang sekali Sai. Kenshin menjawabnya. Kamu Kaori, aku aja belum pernah berkunjung ke desanya Iwan. Belum tahu pula kondisinya. Masa kamu punya rencana mau buat foto itu? Gimana hayo? Kalau nggak ada pemandangan alamnya, kan sama saja di kota. Lagian Kaori, sepertinya aku punya firasat. Iwan sedang punya masalah, tapi dia nggak mau cerita. Kaori pun menyahut. Ya kalau gitu Sai, besok aja ya ke desanya Mas Iwan. Kenshin pun menjawab. Tapi kamu jangan ikut dulu ya Kaori. Aku aja sendiri, yang ke tempatnya Iwan. Ingin lihat situasinya dulu. Kalau kondisinya dirasa aman, aku akan mengajak kamu. Kaori langsung menyahut. Gak mau Sai aku. Kan kamu tadi udah bilang akan mengajakku. Malah kini berubah lagi. Kaori wajahnya cemberut, seakan tak terima penjelasan Kenshin. Dan Kenshin pun bilang, bukan begitu Kaori. Aku merasa saja, di desanya Iwan sedang ada hal yang tak baik. Iwan saja tadi tak sengaja minta didoakan. Berarti ada suatu kejadian. Aku ini sayang kamu Kaori. Khawatir tentang dirimu. Jadi aku lihat dulu aja ya kondisinya. Kalau baik-baik saja, baru aku hubungi kamu. Kaori malah menyahutnya. Kalau kamu khawatir tentang aku, apa juga nggak sebaliknya. Aku khawatir tentang kamu. Kalau di sana nggak aman, apa aku bisa tenang? Kamu Sai ada-ada aja. Pokoknya aku nggak mau. Aku tetap ikut juga. Kamu jangan pakai alasan lagi. Dan Kenshin tersenyum saja. Ia tak menjawab mengiyakan. Sementara itu, di malam yang sama ini, Iwan mendapat pesan dari ibunya. Ibunya itu bicara dalam bahasa Jawa. Le kowe, kue ra usah mikir tanah kui. Ra usah mikir no oma iku. Wes ikhlas nole, meneh yo onok balesane. Seng luwe apik maneh. Kowe wes ra usah nesu. Seng sabar ae yole. Yang artinya, nak, kamu nggak usah mikir tanah itu. Nggak usah mikir rumah pula. Sudah diikhlaskan saja. Hari esok pasti ada balasannya. Yang lebih baik lagi. Kamu nggak usah marah. Yang sabar saja ya nak. Iwan pun mendengar nasihat ibunya. Dan tuan tanah sendiri, yang ada di desa yang lain, saat ini ada di rumahnya. Dirinya mendapat kabar dari pihak pengembang properti. Tuan tanah itu mendapat kiriman video tentang Iwan yang merusak bendera. Seketika itu juga, dia langsung menjadi marah. Lantas langsung berkata pada beberapa anak buahnya yang saat ini menjaganya, menjadi bodyguardnya. Orang itu bicara, kurang ajar sekali anak ini. Masih bau kencur gini, sudah berani melawan orang besar. Hei Parto, lu lihat video ini, lu cari informasi, anak siapa ini? Besok kita akan ke sana untuk mencarinya. Kita akan beri pelajaran. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya